kedua dari mata kuliah kewirausahaan membahas tentang karakteristik, motivasi, dan proses berwirausaha. Oleh karena itu, capaian pembelajaran adalah setelah mempelajari tentang materi ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan kembali tentang karakteristik wirausaha dan juga kemudian menjelaskan tentang motivasi berwirausaha, serta mahasiswa dapat menjelaskan kembali tentang proses berwirausaha. Saat ini, banyak ditemui para generasi milenial yang memilih untuk menjadi seorang wirausaha dibanding menjadi seorang karyawan. Pada bab ini akan dijelaskan tentang bagaimana karakter, motivasi, dan proses terbentuknya wirausaha. Nah, teman-teman semuanya, tentunya terdapat berbagai alasan yang mendasari kaum milenial yang lebih memilih untuk berwirausaha daripada menjadi karyawan. Yang pertama adalah lebih bebas mengatur waktu. Hal ini jelas karena apabila mereka menjadi seorang pegawai atau menjadi seorang karyawan, maka mereka akan mengikuti waktu dari tempat di mana mereka bekerja. Sementara apabila mereka menjadi seorang wirausaha, mereka akan bebas mengatur waktu kapan mereka untuk mencurahkan waktunya untuk usaha dan kapan mencurahkan waktunya untuk keluarga maupun untuk dirinya sendiri. Yang kedua adalah tidak terikat dengan berbagai macam peraturan. Sama halnya dengan penjelasan nomor 1 tadi, apabila menjadi seorang wirausaha, tentunya mereka adalah menjadi bos bagi dirinya sendiri. Sementara apabila mereka menjadi seorang karyawan, maka mereka tentunya akan terikat dengan peraturan-peraturan dari perusahaan atau organisasinya. Yang ketiga adalah meningkatkan kreativitas. Nah, ini mungkin saja terjadi karena generasi milenial ini dihujani dengan berbagai macam informasi-informasi yang mengalir deras. Tentunya hal ini juga akan memicu terjadinya suatu kreativitas yang tanpa batas dari para generasi milenial. Yang keempat adalah menyukai tantangan dan selalu terhubung dengan internet. Nah, ini merupakan salah satu ciri dari revolusi industri 4.0, di mana semuanya adalah terhubung dengan internet atau IoT. Dengan internet, seseorang bisa melakukan untuk memiliki ide apa aja atau kemudian memiliki bisnis apa saja. Nah, ini rupanya yang menjadi suatu hal yang disukai oleh para generasi milenial karena semakin banyaknya arus informasi dan semakin banyaknya keterbukaan, maka kemudian ini akan mendatangkan tantangan-tantangan baru di dalam bisnis. Subbab berikutnya adalah tentang karakter wirausaha. Tidak sedikit wirausaha yang harus gulung tikar karena mereka tidak memiliki mental dan karakter wirausaha yang mumpuni. Sementara itu, di dalam diri wirausaha terdapat karakter atau ciri-ciri watak yang membedakan dirinya dengan yang bukan wirausaha. Dikutip dari Meredith, buku kewirausahaan teori dan praktek, maka ciri-ciri dan watak wirausaha dijelaskan pada tabel berikut, di mana ciri-ciri yang pertama adalah percaya diri. Hal itu ditunjukkan dengan watak seperti apa? Seperti keyakinan, ketidaktergantungan, atau mandiri, individualistis, dan memiliki suatu optimisme. Yang kedua adalah ciri yang melekat pada berorientasikan tugas dan hasil. Wataknya bagaimana? Misalnya kebutuhan akan prestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, serta mempunyai dorongan yang kuat, energik, dan inisiatif. Ciri yang ketiga adalah pengambilan resiko atau pengambil resiko. Wataknya bagaimana? Mereka memiliki kemampuan mengambil risiko dan suka pada tantangan. Ciri yang keempat adalah kepemimpinan, yang ditunjukkan dengan watak bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain, menanggapi saran-saran dan kritik sebagai sesuatu yang sifatnya adalah membangun atau untuk kemajuan usahanya. Ciri berikutnya adalah keorisinilan, ditunjukkan dengan inovatif dan kreatif, fleksibel, punya banyak sumber atau referensi, serba bisa, dan bisa menjelaskan banyak hal.
Ciri yang terakhir adalah berorientasi masa depan, ditunjukkan dengan watak, misalnya pandangan ke depan atau memiliki suatu perspektif tentang masa depan. Itu tadi teman-teman adalah ciri-ciri dan watak wirausaha. Sebab berikutnya adalah menjelaskan tentang berbagai alasan yang melatar belakangi seseorang memutuskan untuk berwirausaha. Di sini ada 4 latar belakang. Yang pertama adalah alasan keuangan, yang kedua adalah alasan sosial, yang ketiga adalah alasan pelayanan, yang keempat adalah alasan pemenuhan diri. Untuk alasan yang keuangan, seseorang tergerak untuk memutuskan berwirausaha karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, atau seseorang tergerak untuk menjadi seorang wirausaha karena keinginannya untuk misalnya menjadi cepat kaya. Yang kedua adalah alasan sosial. Alasan sosial di sini diartikan dengan seseorang memutuskan untuk berwirausaha karena menghindari adanya suatu pandangan yang miring dari masyarakat, misalnya pandangan tentang pengangguran. Atau seseorang itu baru keluar dari tahanan atau sebagai seorang narapidana, maka ingin mendapatkan pengakuan dari masyarakat, maka dia memutuskan untuk berwirausaha. Yang ketiga adalah alasan pelayanan. Seperti kita ketahui, alasan pelayanan di sini adalah lebih didasarkan pada bagaimana melayani masyarakat dibanding daripada mengejar suatu laba atau profit. Seperti contoh adalah misalnya bisnis yang dilakukan oleh seorang anak muda, Muhammad Al-Fatih Timur, bersama dengan rekannya yang mendirikan kitabisa.com, yang menghubungkan antara orang yang membutuhkan dana dengan para donatur. Yang keempat adalah alasan pemenuhan diri. Alasan pemenuhan diri di sini adalah seseorang memutuskan untuk berwirausaha karena tergerak untuk mandiri, tergerak untuk tidak terikat pada peraturan-peraturan, tergerak untuk bisa menjadi dirinya sendiri. Nah, itu tadi adalah latar belakang seseorang untuk memutuskan menjadi seorang wirausaha. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut dari Suryana tentang teori motivasi dari McClellan yang diturunkan pada konteks kewirausahaan. Pada konteks kewirausahaan ada motivasi berprestasi, di mana kebutuhan berprestasi dari seorang wirausaha akan nampak dalam bentuk tindakan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan lebih efisien dibanding sebelumnya. Ciri-ciri kebutuhan berprestasi dari seorang wirausaha diantaranya adalah ingin mengatasi sendiri kesulitan dan persoalan-persoalan yang timbul dalam dirinya. Atau kemudian mereka memiliki suatu tanggung jawab personal yang sangat tinggi, terutama bagi usaha dan juga bagi karyawan atau tenaga kerja yang mereka miliki. Motivasi yang berikutnya adalah motivasi berkuasa atau memimpin. Merupakan keinginan untuk mempengaruhi, mengendalikan, dan menguasai orang lain. Ciri-ciri kebutuhan tersebut dari seorang wirausaha akan mencakup keberaniannya untuk bersaing dan juga berorientasi pada status. Berikutnya adalah motivasi berafiliasi. Di sini merujuk pada keinginan untuk dapat diterima dan disukai oleh orang lain. Wirausaha demikian dicirikan lebih menyukai menjalin suatu networking atau kemudian menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya atau orang-orang yang dikenalnya. Mereka memilih untuk bekerja sama daripada kemudian bersaing serta menjaga prasangka. Teori motivasi lain dari wirausaha diungkapkan oleh Russell M. Knight, di mana ia menyatakan bahwa seseorang termotivasi menjadi seorang wirausaha itu tidak semata-mata hanya didasarkan pada faktor finansial. Ada hal-hal lain yang kemudian melatari seseorang untuk termotivasi berwirausaha. Apa saja hal itu, teman-teman? Mari kita pelajari bersama. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut dari Knight tentang motivasi individu untuk berwirausaha yang tadi disampaikan bahwa di luar dari faktor-faktor finansial. Yang pertama adalah foreign refuge, yaitu suatu keinginan seseorang untuk berwirausaha karena adanya potensi dari negara lain yang lebih menjanjikan daripada dari negaranya sendiri. Seseorang akan termotivasi untuk berbisnis di negara lain karena faktor-faktor keuntungan yang lebih menjanjikan.
Lalu yang kedua adalah corporate refuge. Di sini dijelaskan bahwa seorang individu, di sini adalah katakanlah sebagai seorang karyawan atau pegawai, cenderung untuk memulai berwirausaha karena hal-hal yang terkait dengan statusnya sebagai seorang pegawai. Bisa pula misalnya karena tidak bisa menjadi bos diri sendiri, bisa pula karena adanya aturan-aturan yang ada dalam suatu organisasi. Nah, karena tidak ingin terikat pada aturan-aturan organisasi, maka ia ingin berwirausaha. Berikutnya adalah parental atau paternal refuge. Di sini dijelaskan bahwa seseorang termotivasi berwirausaha karena pengaruh dari orang tuanya. Karena orang tuanya adalah seorang wirausaha, maka ketika mereka dibesarkan pada lingkungan di mana lingkungan tersebut dari mulai dia kecil sampai kemudian dia besar menstimulus dia dalam suatu kegiatan-kegiatan usaha, maka ia tergerak untuk memulai berwirausaha. Yang keempat adalah feminist refuge. Di sini adalah dijelaskan wanita yang pernah mengalami perlakuan diskriminatif di tempat kerja maupun di dalam masyarakat akan berusaha membuktikan bahwa dirinya mampu untuk menjadi seorang wirausaha. Berikutnya adalah the housewife refuge. Di sini diartikan bahwa wanita yang memiliki keterbatasan atau kendala untuk mengaktualisasi dirinya sebagai karyawan karena alasan anak atau alasan rumah tangga atau terkendala dari izin pasangan akan mencoba membantu suaminya dalam hal keuangan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Berikutnya adalah the society refuge. Di sini dijelaskan bahwa seseorang yang tergerak berwirausaha karena memandang adanya ketidakadilan yang dialami masyarakat di sekitarnya, atau memandang bahwa permasalahan masyarakat yang seharusnya mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang berwenang, namun itu luput dari perhatian pihak tersebut. Kita ambil contoh misalnya bagaimana seorang pemuda bernama Muhammad Al-Fatih Timur bersama dengan rekannya menggagas kitabisa.com. Sebuah bisnis yang bertujuan menemukan orang yang memerlukan bantuan dengan para donatur secara online. Yang terakhir adalah tentang educational refuge. Banyak orang yang tidak dapat tuntas menyelesaikan pendidikannya atau mereka yang tidak cocok dengan sistem pendidikan yang ada, memilih untuk menjadi wirausaha daripada menyelesaikan pendidikannya hingga tuntas. Ya, wirausaha. Apakah kemudian proses yang menjelaskan tentang lahirnya wirausaha? Di sini akan dijelaskan 3 teori yang mendasari proses terbentuknya wirausaha. Teori yang pertama adalah life path change theory. Menurut Shapiro dan Sokol, dalam Lupio Adi, menyatakan bahwa tidak semua wirausaha lahir dan berkembang menjadi jalur yang sistematis dan terencana. Hal itu disebabkan karena satu, adanya suatu negative displacement. Apa itu negative displacement? Negative displacement menjelaskan seseorang memutuskan untuk berwirausaha karena dianggap merupakan pilihan terbaik karena sifatnya bebas dan tidak tergantung pada orang lain. Yang kedua adalah being between things. Seseorang yang baru lulus kuliah atau wisuda, atau seorang tahanan yang baru bebas, biasanya mereka merasa berada pada suatu dunia yang baru. Mereka harus tetap berjuang dan bertahan untuk menjadi wirausaha yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Yang ketiga adalah having positive pull, yaitu orang-orang yang bertekad untuk berwirausaha karena mendapatkan dukungan dari mitra kerja, investor, ataupun mentor. Teori yang kedua adalah teori goal-directed behavior theory. Teori menjelaskan bahwa seseorang termotivasi berwirausaha karena ingin meraih tujuan tertentu. Nah, teori yang terakhir yang menjelaskan tentang proses terbentuknya wirausaha adalah decision making theory. Di sini menjelaskan bahwa sebelum mengambil keputusan untuk berwirausaha, seseorang memiliki berbagai macam pertimbangan, di mana pengambilan keputusan seringkali tidak mudah. Bahkan kadangkala membutuhkan konflik dengan dirinya maupun dengan orang lain.